Korporat Sekretari PT Semen Batu Raja Tbk Hariliandu melaporkan bahwa realisasi volume produksi dan penjualan semen perseroan di tahun 2025 mencapai sekitar 2,46 juta ton atau meningkat sekitar 10% dibandingkan tahun 2024. Selanjutnya pemirsa, emiten semen PT Semen Batu Raja Tbk membidik pertumbuhan pendapatan dan laba bersih dengan level double digit pada tahun 2026, di mana pihak manajemen tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk mendongkrak volume penjualan serta menjaga daya saing industri semen. Emiten semen PT Semen Batu Raja Tbk membidik pertumbuhan pendapatan dan laba bersih dengan level double digit pada tahun 2026. Di mana anak usaha dari Semen Indonesia Group ini tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk mendongkrak volume penjualan, sekaligus menjaga daya saing di tengah industri semen yang masih kompetitif. Korporat Sekretari PT Semen Batu Raja Tbk Hariliandu melaporkan bahwa realisasi volume produksi dan penjualan semen perseroan di tahun 2025 mencapai sekitar 2,46 juta ton atau meningkat sekitar 10% dibandingkan tahun 2024. Dengan capaian tersebut, emiten berkode saham SMBR bertekad untuk menjaga stabilitas volume produksi agar tumbuh sekitar 12,6% pada akhir tahun mendatang. Sementara itu, pihak manajemen telah memetakan sejumlah tantangan dan peluang yang akan mengiringi industri semen pada tahun ini, termasuk tantangan dari permintaan semen di Indonesia yang menunjukkan tren kontraksi pada beberapa tahun terakhir. Kondisi ini antara lain disebabkan melambatnya proyek konstruksi serta penurunan pembelian semen di sejumlah wilayah besar seperti Jawa dan Kalimantan. Di sisi lain, kapasitas produksi nasional masih jauh melebihi permintaan domestik sehingga menyulitkan utilisasi pabrik dan menekan harga serta margin keuntungan. Adapun dari sisi pemasaran, perusahaan fokus pada penetrasi pasar regional, retail, dan proyek infrastruktur serta penguatan merek di wilayah inti. Guna meluluskan berbagai strategi tersebut, perseroan menyiapkan belanja modal sebesar 69,87 miliar rupiah yang akan digunakan untuk pemeliharaan rutin pabrik, pembelian alat bantu operasional, serta pengembangan fasilitas produksi. Berbagi sumber IDX Channel. Emiten pertambangan PT Buma International Group Tbk terus mengakselerasi ekspansi bisnis global sekaligus memperdalam strategi diversifikasi usaha di luar batubara. Terbaru, emiten berkode saham DOID ini akan memperkuat portofolio internasionalnya melalui penyertaan saham di perusahaan tambang tembaga asal Australia 29 Metals Limited. Dalam keterangan resminya, langkah tersebut dilakukan lewat anak usaha perusahaan di Singapura, Bukit Makmur Mandiri Utama, PTE Ltd atau Buma SG dengan menandatangani surat prakomitmen untuk mengambil bagian dalam penawaran hak institusional yang dilakukan 29 Metals. Dalam skema tersebut, Buma SG berkomitmen mengeksekusi seluruh haknya secara prorata guna mempertahankan porsi kepemilikan sebesar 19,44%. Adapun nilai transaksi penyertaan saham tersebut mencapai 29,16 juta dolar Australia dengan mengambil 72,9 juta saham baru pada harga 0,4 dolar Australia per saham dan penyelesaian transaksi dijadwalkan pada 28 Januari 2026. Setelah transaksi rampung, jumlah saham Buma SG di 29 Metals, maksud kami 29 Metals, akan meningkat dari 266,82 juta saham menjadi 339,73 juta saham, meski persentase kepemilikannya tetap tidak berubah. Pemirsa, Kementerian Perindustrian menyatakan PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk berinvestasi 1,14 triliun rupiah untuk memperkuat pasokan susu UHT bagi program makan bergizi gratis. Investasi ini dilakukan guna memastikan ketersediaan produk bergizi secara berkelanjutan. Kementerian Perindustrian menyatakan PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk berinvestasi 1,14 triliun rupiah untuk memperkuat pasokan susu UHT bagi program makan bergizi gratis. Ultra Jaya merealisasikan investasinya melalui pengoperasian pabrik baru di kawasan industri MM 2100 Cibitung, Kabupaten Bekasi. Pabrik tersebut mulai beroperasi sejak 8 Desember 2025 dan difokuskan untuk produksi susu UHT kemasan 125 ml dan 200 ml.
Fasilitas ini disiapkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan susu dalam program makan bergizi gratis. Pabrik baru Ultra Jaya telah menerapkan teknologi industri 4.0 untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi yang digunakan meliputi Automated Guide Vehicle, Autopilot Forklift, Manufacturing Execution System, serta sistem gudang otomatis berbasis ASRS. Selain itu, pabrik juga dilengkapi fasilitas pengolahan limbah cair melalui wastewater treatment plant dengan sistem ultrafiltration. Dari sisi hulu, Ultra Jaya mengelola 2 peternakan sapi perah di Bandung dan Sumatera Utara dengan total sekitar 7.000 ekor sapi. Persero juga berencana menambah investasi untuk 4.000 ekor sapi perah guna memperkuat pasokan susu segar domestik. Adapun Kemenpere menilai sinergi investasi, digitalisasi, dan kemitraan dengan peternak menjadi kunci keberhasilan program MBG secara berkelanjutan. Berbagai sumber, IDX Channel. Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, kita ke informasi emiten. Emiten perbankan PT Bank Mandiri Persero Tbk mencatatkan pertumbuhan kredit investasi yang solid sebesar 26,3% secara tahunan. Capaian ini sejalan dengan upaya mendukung program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing industri nasional. Corporate Secretary PT Bank Mandiri Persero Tbk, Adhika Vista, menyampaikan bahwa pertumbuhan tersebut seiring dengan penyaluran kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah serta penyediaan solusi pembiayaan tepat sasaran. Di mana sektor-sektor utama penopang pertumbuhan tersebut antara lain industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, uap air panas dan udara dingin, pengangkutan dan pergudangan serta berbagai sektor produktif lainnya. Adapun dari sisi kualitas aset, emiten berkode saham BMRI menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas kredit tetap sehat dengan secara konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk mempertimbangkan profil risiko masing-masing sektor. Kedepan Bank Mandiri akan terus mendorong pertumbuhan kredit baik di segmen wholesale maupun retail. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa MOU ini merupakan kelanjutan dari instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim dan Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Kopdes Kelurahan Merah Putih. Gus Ipul mengungkapkan melalui sinergi antara lembaga, para KPM, Bansos, dapat memanfaatkan Kopdes Merah Putih sebagai tempat untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan, termasuk untuk mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari. Adapun hingga saat ini Kementerian Koperasi masih terus melakukan pembangunan gerai gudang dan sarana pendukung lainnya dari Kopdes Kelurahan Merah Putih secara nasional sebanyak 27.191 unit. Instruksi Presiden nomor 8 dan nomor 9. Instruksi Presiden nomor 8 itu menyangkut penanggulangan dan penghapusan kemiskinan ekstrim yang termasuk di dalamnya penyelenggaraan sekolah rakyat dan bansos tepat sasaran. Sementara Inpres nomor 9 ini adalah menyangkut pemberdayaan yang salah satunya lewat